Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir beserta atlet Olimpiade lainnya disambut hangat, ramai diarah dari Bandara Soekarno-Hatta ke gedung Kemenpora. Kabar duka istri dari seorang komedian Tukul Arwana meninggal dunia ramai di Twitter. Dan seorang menteri di India dikecam para netizen karena ketika kunjungan banjir ia malah minta digendong oleh para petugas polisi. Seperti apa informasi selengkapnya? Berikut informasi yang berhasil dirangkum dalam segmen Now on Sosmed. Keberhasilan ganda campuran Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir merebut medali emas Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro dimaknai sebagai sesuatu yang patut dirayakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena itulah, sejak kedatangan mereka pulang ke Jakarta dari Rio de Janeiro, sambutan meriah sudah diberikan sejak di Bandara Soekarno-Hatta Selasa 23 Agustus 2016. Tontowi dan Liliana tentunya menjadi pusat perhatian utama dan kemudian bergabung dengan dua atlet angkat besi peraih medali perak, yaitu Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni. Rombongan besar ini kemudian menaiki bandros dan berarak-arakan menyusuri jalan-jalan Jakarta dari Soekarno-Hatta hingga kantor Kemenpora di area Senayan. Ramai diberitakan di Twitter. Yel-yel serta teriakan sudah menggema ketika bandros yang ditumpangi rombongan pejuang Olimpiade Indonesia memasuki gedung Kemenpora sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Teriakan para pelajar dan mahasiswa semakin histeris ketika rombongan atlet turun dari bandros dan menyapa mereka. Semoga dengan kemenangan ini membuat atlet-atlet Indonesia lebih semangat di kejuaraan-kejuaraan dunia lainnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari keluarga komedian Tukul Arwana. Sang istri Susiana, atau yang akrab dikenal Susi Similikiti, meninggal dunia pada hari Selasa 23 Agustus 2016 petang di usianya yang ke-48 tahun. Menurut kabar yang beredar, Susi sempat merasa asmanya kambuh pada Selasa sore. Lantas karena kondisinya semakin memburuk, Susi kemudian segera dilarikan ke Rumah Sakit Brawijaya, Jakarta Selatan. Namun sayang, nyawa Susi tak terselamatkan. Beberapa rekan artis mengungkapkan bela sungkawanya melalui media sosial Twitter, dan juga ada beberapa rekan artis terlihat hadir mendatangi rumah duka. Sepanjang 21 tahun Susiana menemani Tukul sejak kondisi ekonominya tidak baik hingga menjadi presenter papan atas. Di balik pria sukses, pasti ada wanita hebat di belakangnya. Kini, sosok hebat itu telah berpulang. Selamat jalan Susi. Kami segenap kru On The Spot Trans 7 mendoakan agar beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. David James Taylor, warga negara Inggris, mengakui telah membunuh anggota polisi Denpasar yang bertugas di Polsek Kuta bernama Aibda Iwayan Sudarsa pada hari Rabu 17 Agustus 2016 pukul 3 pagi waktu setempat. David James Taylor dan Sarah Connor, mereka mengaku tanpa sadar membunuh polisi karena terpengaruh minuman keras dan dalam kondisi mabuk. Kapolresta Denpasar Kombes Hadi Purnomo mengatakan, berdasarkan pengakuan David, peristiwa yang terjadi di pantai Kuta itu imbas dari hilangnya tas Sarah Connor, WNA asal Australia. Ketika David dan Sarah mencari tas, mereka bertemu dan bertanya pada korban. Korban tidak mengetahuinya, tapi tersangka ini terus mendesak. Kemudian terjadilah perkelahian di antara keduanya. Meski sempat dilerai Sarah, David terus menghajar korban. Dari pengakuannya, ia menghajar korban yang berbadan tambun dengan botol bir, handphone, dan teropong milik korban. Dan keduanya kini sudah ditahan oleh pihak kepolisian setempat.
Foto kekinian yang kembali hits di kalangan pengguna media sosial kini dihebohkan dengan editan foto yang berkonsepkan hewan-hewan yang diletakkan di atas awan atau di bawah laut. Ide ini bermula dari video klip musik terbaru band luar negeri yaitu Coldplay yang berjudul Up and Up. Selain musik yang easy listening, kita disajikan dengan sajian video klip yang tidak membosankan, bahkan inspiratif. Dalam video klip tersebut, Coldplay mengambil konsep video editing yang menarik dan keren. Pada scene pembuka, ada kura-kura yang berenang namun seolah-olah terbang di sebuah stasiun. Tak hanya itu saja, tampak orang berenang di dalam mesin cuci, popcorn yang sedang dimasak di kawah gunung, dan masih banyak lagi kejutan unik dalam video klip tersebut. Ide tersebut patut diacungi jempol. Karena terinspirasi dari video klip Coldplay tersebut, pengguna media sosial beramai-ramai membuat foto kekinian ala Coldplay. Namun di antara foto-foto yang bagus ini, ada juga loh yang mengupload foto dengan gambar yang nyeleneh. Sehingga yang tadinya ide foto tersebut terlihat keren, berubah menjadi foto-foto lucu alias konyol di sosial media Instagram. Banyak yang menilai penutup kepala dikenakan Jokowi pada karnaval dan pesta rakyat yang diadakan di Parapat, Kabupaten Simalungun, dan Balige, Kabupaten Toba Samosir tidak tepat alias salah kostum. Foto tersebut menuai banyak kritikan di sejumlah sosial media yang diunggah sejak Senin 23 Agustus 2016. Tak sedikit para netizen yang berdarah Batak ikut bingung dan mempertanyakan kostum yang dikenakan Jokowi itu. Umumnya memberikan komentar juga tidak setuju dengan desain yang dikenakan Jokowi pada acara Karnaval Pesona Danau Toba tersebut pada Jumat 19 Agustus 2016. Lalu, bagaimana menurut Anda pemirsa? Shivraj Singh Chauhan, selaku Menteri Kepala Negara bagian Madhya Pradesh, sedang menjadi bulan-bulanan warga India. Dalam foto yang tersebar di media sosial Twitter, Shivraj Singh Chauhan tampak digendong oleh para petugas polisi ketika berjalan di daerah banjir. Padahal ketinggian air hanya beberapa sentimeter atau hanya mencapai semata kaki pengawalnya. Sedangkan rombongan yang mengikuti di belakang rela berbasah-basahan. Foto tersebut menimbulkan reaksi yang beragam di media sosial. Ada yang marah, ada yang juga menjadikannya sebagai lelucon di Twitter. Ribuan meme lelucon serta umpatan pengguna Twitter mengarah pada sang menteri. Lalu, bagaimana menurut Anda? Hari Rabu tanggal 24 Agustus dihebohkan dengan beredarnya sebuah pesan menyeramkan lewat broadcast message di WhatsApp. Isinya dugaan pencabulan yang dilakukan seorang supir taksi kepada anak di dalam mobil. Pesan berantai itu terang saja banyak memancing emosi, apalagi disebutkan kalau bocah itu difoto-foto oleh sopir itu. Lewat broadcast message WhatsApp, pesan ini terus menyebar. Tak diketahui siapa pertama kali yang memberi informasi mengenai kejadian dugaan pencabulan itu, termasuk menyebarkan videonya. Namun rupanya informasi mengenai tersangka dugaan pidana itu berhasil ditangkap Polda Metro Jaya di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Sopir yang diamankan berinisial AA, sedangkan anak yang difoto oleh sopir itu adalah A, 15 tahun, pelajar SMP di Alam Sutra. Kepolisian menjelaskan pelaku AA sudah 6 tahun bekerja dengan orang tua korban sebagai supir pribadi. Menyeramkan bukan? Di hari pernikahan, tentu saja wanita identik dengan make up yang tebal dan glamor. Namun ada satu wanita yang tetap tidak menginginkan wajahnya di make up pada hari pernikahannya.
Wanita asal Ghana ini langsung menggemparkan dunia setelah fotonya diposting di Twitter oleh seorang akun bernama @coffee_batsa. Entah alasan apa yang membuat wanita bernama Atwa Mansa itu menolak pakai make up di hari pernikahannya. Aksi berani tampil beda ini menuai reaksi yang berbeda-beda di sosial media. Fotonya justru memberikan banyak pujian dibandingkan kritikan. Banyak orang yang kagum dengan keputusan si pengantin yang berani tampil dengan wajah polos di hari paling spesialnya itu. Beranikah Anda tampil tanpa make up di hari pernikahan Anda seperti wanita ini? It's been a long night, just sitting here trying not to look back. Italia dilanda musibah pada hari Rabu 24 Agustus 2016 pukul 3.30 pagi waktu setempat. Gempa berkekuatan 6,2 skala Richter mengguncang Italia Tengah di dekat kota Perugia dan terasa hingga ke kota Roma. Sejumlah pengguna Twitter meretweet doa untuk para korban melalui hashtag Pray for Italy. Hingga hari Rabu malam tercatat sudah menewaskan 39 korban dan jumlah itu pun diprediksi masih akan terus bertambah seiring upaya pencarian yang masih dilakukan. Selain korban jiwa, kota kecil Accumoli mengalami kerusakan parah akibat gempa ini. Wali kota Stefano Petrucci mengatakan sejumlah bangunan telah ambruk akibat gempa. Mari kita sama-sama berdoa agar jumlah korban gempa di Italia tidak bertambah banyak lagi. Pemirsa, itulah rangkaian berbagai informasi update unik dan menarik yang sedang ramai dibicarakan di sejumlah sosial media. That there may not be another one like